mencoba bertahan di kampus yang sama. Ia berusaha menjalani hari seperti biasa. Meski rasa takut masih sering menghantuinya. Memasuki semester 3, Dina berharap semuanya bisa berubah. Namun kenyataannya tidak. Fatir dan Rahmat, dua orang yang sejak belum merundungnya, masih ada di tempat yang sama. Dan hari itu, semuanya kembali terulang. Fatir, Rahmat. Wah, si Dina. Iya, ketemu lagi. Harapan Dina untuk memulai semester baru dengan tenang perlahan mulai runtuh. Di saat yang lain mempunyai kesibukan masing-masing, Dina mencoba menghindar. Namun, mereka selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Din, lu sendirian lagi. Kok diem sih? Gak sopan tau. Aku lagi makan. Eits. Itu punya aku. Enggak lah, sekarang punya kita ini mah. Masih aja sama, gak pernah berani. Kalau balikin. Eits, lu berani sekarang melawan. Nah, itu diem aja. Ya, macam-macam kalau begitu sekarang. Dina pun hanya bisa diam, dan rasa takut itu tidak berhenti di sana. Di lorong yang sepi, rasa takut itu terus mengikuti Dina. Bahkan saat dia mencoba menjauh, Fatir dan Rahmat datang selalu. Eits, mau kemana? Ke kelas. Mau ke kelas atau mau ngadu nih? Gak usah bohong. Jangan. Dasar penakut. Capek, kenapa salahku? Kali ini, Dina benar-benar tidak sanggup menahan semuanya. Aku capek, kenapa nggak ada yang berhentiin ini? Di titik itu, Dina merasa semuanya terlalu berat, seolah tidak ada jalan keluarnya. Dina, aku nyariin kamu ada tadi. Kamu kenapa? Aku nggak kuat, Rah. Tenang, kamu gak sendirian. Nanti kita hadapin bareng-bareng ya. Din, kamu kenapa diem aja? Kamu ada masalah apa? Kenapa gak cerita sama aku? Mereka dari dulu kayak gitu, Rah. Di kantin, di lorong, bahkan di kelas. Kenapa kamu semua pendem sendirian? Aku takut, Rah. Justru kalau kamu diem aja, mereka makin berani sama kamu. Aku pikir bakal parah kalau aku ngomong. Aku temenin ke dosennya untuk ngomong semuanya. Kita laporin semua ke dosen. Ada aku. Ayo. Dengan keberanian kecil itu, Dina akhirnya memilih untuk tidak diam lagi. Setelah sekian lama menahan rasa takut dan diam menghadapi perlakuan tidak menyenangkan, akhirnya Dina memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia datang bersama Ara untuk mencari keadilan dan menghentikan semua yang telah terjadi. Dengan langkah pelan dan tangan sedikit gemetar, Dina mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik nafas panjang sebelum memulai berbicara. Misi, Bu. Saya ingin melaporkan sesuatu. Saya sudah lama menerima perlakuan buruk dari Rahmat dan Fatir. Saya sering dihina, direndahkan, bahkan tidak diperlakukan dengan baik. Itu semua benar, Ibu. Dina sering mendapatkan perlakuan tidak baik oleh Rahmat dan Fatir. Dina sering dibully, sering diremehkan. Suasana menjadi hening. Kebenaran akhirnya mulai terungkap. Laporan Dina diterima dengan serius dan akan segera ditindaklanjuti agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Hari yang dinanti akhirnya tiba. Semua pihak dipanggil untuk menghadapi persoalan ini secara langsung. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong atau menghindar. Seluruh tindakan mereka telah diketahui. Bukti dan laporan juga sudah diterima dengan jelas. Suasana di ruangan pun terasa berat. Tidak ada seorang pun yang berani memecah keheningan. Apa yang dilakukan mereka bukan sekedar candaan biasa. Tindakan menghina, merendahkan, mengintimidasi, bahkan menyakiti orang lain adalah bentuk perundungan yang tidak bisa dibenarkan. Mereka mulai menyadari bahwa semua perbuatan memiliki akibat. Tempat belajar yang seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan saling menghargai, bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan terhadap yang lebih lemah. Kekecewaan terasa jelas. Semua yang hadir berharap kejadian seperti ini tidak lagi terjadi. Saat itu mereka sadar, satu tindakan buruk bisa meninggalkan luka mendalam bagi orang lain. Penyesalan datang terlambat, tetapi masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Perundungan meninggalkan luka yang sering tak terlihat tapi terasa sangat dalam. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk saling menghargai. Seperti dalam sila kedua, Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya memperlakukan orang lain dengan hormat, bukan dengan kekerasan atau ejekan. Jadilah bagian dari perubahan, karena setiap orang berhak memiliki rasa aman.